Oke guys, balik lagi di channel Ocit Racing. Buat kali ini gue ngumumin bahwa dari sekarang sampai ke depannya gue bakalan bikin suatu series video di channel kita yang bernama Project Alpha. Apa itu Project Alpha? Project Alpha itu gue lagi ngadain proyek kayak gimana ya sebenarnya, proyek balap tapi nggak balap juga, proyek modif tapi nggak hedon juga. Ya intinya perjalanan gua dalam terjun ke dunia balap tapi dari nol. Sebenarnya telat sih kalau kalian mau masuk ke proyek balap itu harusnya dari kecil, dari umur 4 tahunan juga udah langsung ke motor mini GP gitu kan, biar nanti bisa jadi MotoGP. Tapi di sini gua udah telat dan modal sendiri, otomatis hanya sebagai hobi saja. Untuk rencananya, untuk step pertamanya udah gue lakuin, yaitu buat beli motornya terlebih dahulu. Untuk pertama, untuk sekarang, untuk awal dari nol, gue memutusin buat beli motor Matic terlebih dahulu. Terutama yaitu Beat Carbu 2009. Kenapa gue milihnya Beat Carbu? Karena Beat Carbu itu dia masih pakai sistem karburator injektornya, belum pakai injeksi. Jadi masih bisa diotak-atik dengan mudah. Di hampir semua bengkel masih bisa otak-atik, beda sama injeksi yang harus ke komputer buat otak-atik ECU-nya. Ya sebenarnya Carbu juga tetap ada CDI yang harus di remap, tapi setidaknya tidak seribet injeksi. Untuk motornya udah gua dapet, ini dia. Oke, itu dia motornya warna merah. Gua dapet di harga yang bagus ya, untuk karena surat-surat masih lengkap, pajak juga masih jalan meskipun mepet sebenarnya. Tapi gua di sini berusaha untuk memberikan contoh kepada teman-teman kalian yang nonton di sana untuk membeli dan menggunakan motor yang surat-suratnya masih bagus dan pajaknya masih jalan, masih tertib lah untuk aturan negara. Ya untuk motornya pakai itu dulu. Kebetulan gue dapat dari motornya itu sebenarnya bisa disebut ori tapi bisa juga enggak, karena orinya itu mungkin dari bodi dan ban, kaliper dan semuanya masih bagus. Tapi dalemannya, karbunya kebetulan udah diganti pakai PE ukuran 24, masih kecil. Ya karena masih pistonnya juga masih bawaan, nokernya juga masih bawaan, belum ada gantian. Tapi dari sisi kiriannya yang udah lumayan berat nih di modifnya. Nggak terlalu berat juga sih sebenarnya, cuman rollernya diganti sama 8 gram sama 9 gram dicampur. Terus puli depannya udah dibubut, masih orian, tapi puli belakangnya udah pakai Vario Carbu. Ya jadi agak gede dikit lah, lumayan. Nah, jadi sebenarnya untuk tarikan agak ngejengak dikit, dan sebenarnya gue masih harus setting-setting juga dari dalam karbunya atau mesinnya, karena sekaligus digas itu langsung mati, harus pelan-pelan. Mungkin settingan karbunya atau gimana kita akan bawa bengkel, belum sih. Tapi untuk kedepannya dari series ini insya Allah gue bakalan ganti yang lain-lainnya, kayak kiriannya mungkin akselerasinya gramnya lebih kecil lagi, mungkin di 7 atau 6 gram kalau bisa. Soalnya kenapa? Karena gua rencananya mau main di sirkuit yang kecil dulu, jadi tidak perlu yang namanya speed, masih paling dari main di akselerasi aja. Jadi lebih ke akselerasi daripada speed. Nanti kalau misalkan udah naik ke sirkuit yang gede atau mungkin bisa terjun ke balap drag, baru kita setting lebih lain lagi. Atau mungkin kedepannya bisa jadi project beta misalkan untuk motor yang kedua. Nah untuk sekarang baru itu dulu. Kebetulan gue juga udah beli wear pack, udah beli sepatu, udah beli sarung tangan, cuman masih di jalan jadi belum ini. Jadi untuk kedepannya
Mungkin gue bakalan bikin beberapa episode untuk setiap perjalanan gue, seperti unboxing beberapa part atau aksesoris yang gue pakai, dan gue di sini akan mencoba untuk bikin atau pakai barang-barang yang semurah mungkin. Jadi gue di sini berusaha untuk memberikan contoh kepada kalian yang nonton bahwa terjun ke dunia balap itu memang pakai modal, tapi kita usahakan setipis mungkin modalnya. Karena memang sebenarnya balap itu adalah hobi mahal. Itulah kenapa beberapa atlet di Indonesia susah untuk tembus ke ajang yang lebih tinggi, terutama ajang tertinggi seperti MotoGP atau Formula One. Formula One kebetulan kita punya Rio Haryanto, tapi untuk MotoGP kita belum ada, masih di kelas Moto2, dan itu pun belum ada satupun yang juara. Sayang sekali. Ya, mudah-mudahan kedepannya adalah perwakilan dari negara kita. Cukup sekian di episode kali ini. See you next time.